Halo teman-teman semuanya, welcome to a place to be noisy, tempat dimana kalian bisa berisik, bicara tentang hal-hal yang mungkin lagi kalian pikirin dan mau di-sharingin lewat YouTube ini, boleh banget. Oke, dan hari ini aku mau bahas tentang kendala kita selama berkehidupan atau skripsian lah intinya. Kenapa aku mau bahas ini? Karena ternyata aku menemukan titik dimana segala hal itu kan rasanya kayak harus instan aja gitu. Dan selama dunia ini semakin berubah jadi lebih cepat dan lebih cepat lagi, rasanya melakukan hal-hal yang butuh proses terlalu lama itu kayak gak akan ada buktinya, gak akan jadi gitu, gak akan dapat hasil apapun. Kalau kita lagi bikin barang kayak gak mungkin aja hal itu bisa terjadi kalau dilakuinnya kayak nyicil gitu. Jadi segala hal tuh rasanya harus sekali duduk selesai. Dan itu juga aku rasain pas skripsian. Jadi pas skripsian itu kayak satu hari mau ngerjain skripsi, tapi malah cuman buka laptop doang. Terus buka laptop kan udah males nih, udah penuh pikiran tuh karena tugasnya itu tidak dipecah kecil-kecil. Jadi kayak hari ini bab 1 harus selesai, revisi bab 1 harus udah lanjut bab 2 lagi, ke dosen yang ini harus selesai. Jadi udah pusing duluan, udah banyak beban banget di kepala duluan, sehingga laptop cuma dibuka doang. Terus habis gitu udah, aku udah mulai scroll lagi, misalkan udah mulai scroll HP lagi atau malah ngerjain hal yang lain. Kegiatan lainnya itu jadi kayak lebih menarik loh teman-teman. Jadi kayak belajar bahasa, padahal itu kan pelarian ya, pelarian yang buat aku bagus sih, pelariannya ke sana gitu, belajar lagi. Tapi kita jadi meninggalkan hal yang paling utama atau prioritas kita pada saat tersebut. Terus ditinggalin sampai mepet, jadi berantakan, nangislah, atau misalkan jadi kitanya overwhelmed. Pokoknya dan banyak banget hal-hal yang akan terjadi kalau kita nunda. Nah, harusnya sejauh yang sudah aku alami, ternyata kita tuh baiknya ya mungkin boleh ya kita misalkan buka laptop. Nah, habis buka laptop kita kerjain dulu nih, jalan dulu aja, ngetik dulu aja, bikin satu tulisan dulu aja, kayak misalkan satu kata aja bikin dulu. Oke, awalnya gini. Habis itu tambahin dulu deh. Cari lagi, coba sumber-sumbernya. Terus habis itu, oh ini mungkin cocok nih sumbernya, tambahin lagi dulu. Habis itu kalau misalkan dirasa udah selesai, misalkan satu kalimat dibaca lagi, lumayan. Jangan nyari 100-nya dulu, 9 dulu aja. 9 dulu aja, pokoknya kayak yang penting kamu punya dulu aja gitu. Yang penting kamu punya dulu aja bahannya. Setelah kamu punya bahannya, kamu jadi bisa memperbaiki, bisa lebih bagus lagi dari saat itu kamu nulis gitu. Hari pertama kamu nulis satu kata itu misalkan, habis itu kamu udah ngerasa kelayangan, pusing karena ngerjain satu paragraf aja, deskripsi itu kayak rasanya seharian banget. Nah, akhirnya kamu ya udah tutup laptop, istirahat, gak masalah. Tapi kamu udah ngerjain satu hal tuh. Besoknya lagi nyicil lagi. Kamu harus ngerti dan ngerasain the power of nyicil, teman-teman. Itu nyaman. Emang nggak selesai satu kali duduk, nggak dapat langsung produknya jadi besoknya bisa nyantai, nggak gitu. Tapi benar-benar kayak nyicil nyicil nyicil, kecil-kecil aja, pokoknya pelan-pelan aja. Habis itu kamu nggak ngerasa tertekan, kamu happy ngerjainnya dan selesai tepat pada waktunya. Dan hal ini juga sangat berguna kalau kamu emang mau ketemu dosen. Kenapa? Supaya kamu tidak pernah melewatkan satu hari pun bimbingan, guys. Kalau kamu ngelewatin satu kali bimbingan itu sayang banget. Kamu ngelewatin kesempatan dikoreksi, dapat tanda tangan, karena teman-teman ada dosen yang menghitung mahasiswa untuk untuk lanjut ke bab berikutnya itu dari seberapa banyak kamu bimbingan bab tersebut. Aku dapat dosen yang demikian, dimana semua orang dirata-ratakan. Jadi aku tuh punya teman yang dia udah lebih duluan dibanding aku untuk bimbingan skripsi. Dan dia itu bimbingan bab satunya itu 5 kali bimbingan baru lanjut ke bab 2. Dan ternyata ketika aku lihat polanya, aku, teman-temanku yang setelah dia juga sama kayak gitu. Dan akhirnya teman-temanku yang lainnya yang telat dibanding aku yang nunda dulu seminggu atau 2 minggu dulu karena ngerasa kayak
belum siap habis satunya. Ya udah, jadi mereka lebih lama dibanding aku karena harus nunggu tempo 5 kali bimbingan itu. Dan gini ya teman-teman, setelah ini ngalor ngidul banget ya, tapi nggak apa-apa, semoga kalian dapat intinya. Kalau kalian ngerjain proposal, itu kan udah dikasihin ya sebelumnya, tapi kan kalau misalkan di kampusku harus dibimbinganin lagi ke pembimbing skripsi. Nah, proposal itu kalian bawa aja dulu guys, bab satunya, biar tahu dulu pendapat beliau tuh kayak gimana. Kecuali beliau itu dosen penguji ya, apa yang dikoreksinya kemarin di proposal diperbaiki dulu baru ke dosen tersebut. Kalau misalkan beliau dosen penguji, tapi biasanya kan sebelum kita bisa dapat dosen skripsi itu kita harus nyelesain dulu kan revisinya, jadi itu kan udah otomatis lah. Nah habis itu langsung aja, jangan melewatkan 1 minggu pun kalau udah selesai turun SK, udah dapat dosen pengujinya, dosen pembimbingnya skripsi, langsung aja sabet aja. Habis itu kita tahu kan mana yang harus diperbaiki, udah nggak kosong, nggak ngawang. Karena skripsi si A misalkan diperbaiki bagian ini ya, tiba-tiba kita datang udah sama kayak si A banget, udah plek ketiplek sama, udah dibenerin yang salahnya, tiba-tiba yang dikoleksi yang lainnya, bisa jadi banget teman-teman. Jadi menurut aku, beranikan diri kamu ngelangkah dan mempersiapkan di awal dulu, kayak menyiapkan dulu aja. Dan intinya sih semua hal ini aku ngomongin tadi, bahwa kekuatan nyicil itu sangat luar biasa. Nyicil dulu aja, pelan-pelan dulu aja. Kayak misalkan ini berguna banget buat aku sekarang yang berkehidupan sebagai manusia yang masih tengah-tengah antara lulusan S1, kerja, ataupun mau lanjut sekolah lagi. Ini kayak akhirnya aku banyak nyicilnya teman-teman, kayak karena aku nggak pernah tahu nih hal apa yang akan terjadi di hari tersebut. Jadi aku lebih banyak buat mempersiapkan pelan-pelan. Jadi nggak yang seabrek nanti belajar misalkan, ataupun kalau aku sih kan ngajar juga ya malam-malam. Kalau nggak ngajarnya tuh aku di hari libur, di Sabtu aku ngajar sore-sore. Biasanya kan kalau Sabtu tuh waktunya kita dengan keluarga, ngobrol, main keluarga. Nah, karena aku tuh sering main sama keluarga keluar hari Sabtu, jadi sampai ya sebelum jam 3 lah itu harus di rumah, karena jam 4-nya aku harus ngajar. Nah maka dari itu aku udah menyiapkan dari jauh-jauh hari, aku nyicil aja pelan-pelan. Kalau males full semuanya, kayak aku cuman memahami materinya dulu aja, habis itu aku baru mikirin PPT-nya harus kayak gini deh sebenarnya, dan baru ke arah sana. Kayak bener-bener nyicil aja, karena seminggu tuh gak akan kerasa teman-teman, apalagi kalau udah dunianya tidak punya jadwal yang kayak plek-ketiplek kayak pas lagi kuliah gitu. Kalau pas masih kuliah mau cuman ngerjain skripsi aja kan pusingnya itu. Terus kan juga kita punya jadwal sendiri, punya batas sendiri, ya nih dosen pembimbing kita, pembimbing skripsi, dosen pembimbing skripsi kita kan ngasih kayak, kamu bimbingan hari ini ya, kalau enggak ya nggak bisa. Jadi kita kayak punya, kerjaan skripsi dari hari ini sampai hari ini, hari Senin sampai hari Rabu, hari Senin sampai hari Kamis misalkan, hari Jumat kita bimbingan. Nah, berarti nanti kan dapat revisian di Jumat itu. Berarti kita harus kerjain lagi dari hari Sabtu sampai dengan hari Kamis, nanti Jumatnya bimbingan lagi, kayak gitu. Jangan merasa tenang teman-teman, misalkan kayak dosennya baik, gampang ACC aja. Mungkin gitu ya, tapi kita nggak pernah tahu, tiba-tiba beliau sibuk, kayak tiba-tiba beliau ada urusan ke luar negeri, keluar kota. Itu mungkin banget. Aku nggak lagi ngomongin omong kosong guys, aku nggak lagi memberikan omong kosong, tapi ini adalah bukti yang pernah aku rasakan, yang pernah aku dapatkan. Penting banget lah memanfaatkan waktu gitu. Nah ini tuh salah satu cara aku memanfaatkan waktu, karena tadinya aku mau rekaman video untuk lomba. Nah tapi sayangnya ada satu hal lah pokoknya, jadi aku tuh menunda dulu. Nah kan aku udah ngomongin nih pentingnya waktu, makanya setiap saat tuh aku bukan cuman pengen sharing dan ngasih tahu kalian, tapi pengen ngasih tahu diri aku sendiri lagi biar inget terus gitu, bahwa waktu tuh penting banget. Aku tuh mau ikut 2 lomba di lembaga yang sama, yang satu udah aku selesaiin tuh jauh-jauh hari, nah yang satunya lagi aku tunda karena waktu itu kayak waktu kan ada aku di sini ya, ada keponakan, jadi ribet tuh rasanya karena berisikan ngobrol dan sebagainya gitu. Aku ngerasa kayak udah, karena bikin satu
persiapan buat lomba aja itu udah ribet ya sampai dengan menyelesaikan. Jadi ya udahlah, waktunya main dengan adik, dan akhirnya panjang tuh berhentinya. Ya gitulah pokoknya, jadi gak jadi deh ikut lomba yang itu, tapi nggak apa-apa lah, udah coba satu. Ya mau ngapain lagi ya, tinggal gak apa-apa doang. Nah itu teman-teman, jangan pernah nyanyiin waktu, sayang banget, apalagi pas lagi skripsian. Dan aku mau sharing satu hal lagi sih kalian. Sebenarnya gini ya, kalau misalkan lagi skripsian mau bareng-bareng sama teman itu kan rasanya enak banget ya, kayak wah kita bareng nih, lulus bareng, berangkat bareng, ngerjain ini bareng, itu bareng, betul kan kayak gitu. Cuman teman-teman, baiknya kita tidak menjanjikan apapun ke siapapun sih. Sangat baik kalau itu dilakukan, karena kita nggak pernah tahu nih, tiba-tiba kita pengen cepet-cepet banget, tiba-tiba kita lagi lelah banget. Emang sih kalau lagi lelah banget kita kayak butuh teman untuk bisa membangkitkan kita, betul kan? Nah tapi pokoknya bertemanlah dengan bijak teman-teman dalam hal apapun. Kayak banyak hal-hal yang bisa terjadi sih ketika skripsian, banyak hal yang bisa terjadi, banyak hal yang harus kita coba lihat dengan baik, pahami dengan baik, gitu sih. Gitu. Kalau skripsian itu kita akan menemukan teman kita di tempat yang serupa sih. Kayak misalkan kalau aku sih ngerasa termotivasi kalau ngelihat teman-teman aku kan biasanya punya grup ya, kalau misalkan grup bimbingan itu kayak mereka tiba-tiba ngechat, bapak besok ke sini gak ya, bapak besok ke sana gak ya. Itu tuh udah jadi motivasi banget, karena oh besok banyak banget yang mau bimbingan, aku juga mau gitu. Semangat yang lagi skripsian, jangan nunda deh, apalagi revisian pas proposalan, jangan ditunda guys, jangan ditunda. Aku jadi punya cerita baru nih. Jadi pada suatu saat aku tuh ada temen, kita tuh ngobrol. Waktu itu temanku baru selesai ujian proposal, terus tiba-tiba ada satu teman dari temanku itu kan diajak ngobrol juga di sana ya. Jadi ada berapa orang ya, 1, 2, 3, ada 6 orang lah. Terus habis kayak itu yang satu orang ini ngomong, biar apa sih ujian proposal duluan, emang FOMO aja ya. Aku kaget, kayak, kamu FOMO, maksud kamu FOMO? FOMO ujian proposal itu kan suatu kewajiban kamu untuk menyelesaikan tanggung jawab kamu yang sudah diapresiasikan dengan segala hal, waktu, tenaga oleh orang tua yang udah dikasih. Jadi dikasih apa ya, berarti bahasanya, kamu harus mempertanggungjawabkan hal yang kamu mau dengan bantuan yang dikasih orang tua. Dan wah itu aku ngeblank sih pas di sana, aku nggak bisa ngomong apa-apa tuh, speechless. Ada ya orang yang mikir kayak gitu, aneh banget sih menurut aku. Kayak aku merasa bahagia banget teman aku ujian proposal, kayak aku termotivasi untuk ujian proposal lagi. Tapi in the other hand, ternyata ada orang yang punya pikiran demikian. Aku nggak mau menyalahkan juga sih pikiran itu ya, cuman ternyata buat aku pribadi gak cocok dengan pemikiran itu. Tapi aku kontra juga sih pas ketika beliau bilang kayak FOMO, sedangkan dia juga harus melalui itu gitu. Kamu diharuskan melalui satu hal, tapi ketika kamu melalui satu hal tersebut duluan, kamu disebut FOMO. Itu aneh banget. Dan kayak nanti aja, nyantai aja, kalau ujian proposal nyantai aja. Dan sekarang apa yang aku lihat teman-teman, bahwa temanku sudah wisuda dengan aku, tapi beliau masih belum. Nah bukan masalah ini pilihan atau enggaknya, bukan ini masalah ini dan itunya, tapi sejauh yang aku tahu gitu, bahwa teman-temanku ini gitu, teman dari temanku ini jadinya kan dia harus mengorbankan uang lagi untuk bayar kuliah. Itu kan yang jadi masalahnya, artinya dia jadi lebih panjang lagi waktu yang harus dia tempuh. Dan sebenarnya bisa 4 tahun aja udah selesai gitu kan normalnya, tapi dia harus bayar lagi kan semester 9-nya. Karena apa? Dia tidak menyelesaikan tepat waktu. Masalah waktu lagi teman-teman, sayang banget. Jadi kalau misalkan ada pikiran kalian yang mungkin sedikit menyalahi dari aturan yang seharusnya, ataupun mungkin punya pendapat yang berbeda, tapi teman-teman harus menyesuaikan lagi dengan bagaimana sebenarnya gitu kondisi yang seharusnya terjadi.
Kalau emang teman-teman pengen jadi donatur kampus ya nggak masalah. Berarti kan yang aku maksud ini udah malam, jadi aku udah nggak connect, tapi intinya gitulah teman-teman. Kadang-kadang menakjubkan banget sih punya temen yang berbeda pikiran tuh, kayak aku dapet insight baru, ternyata orang tuh macem-macem banget, sampai sana mikirnya. Gitu sih. Gitu teman-teman, waktu tuh penting ya, waktu tuh penting, ingat juga ke diri aku sendiri gitu deh. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Semangat skripsiannya, bye bye.